tempat masa-masa sengsara Kristus. Kalau di Indonesia biasanya para hamba-hamba Tuhan pakai stola yang gambar ikan, tahu ikan? Gambar ikan itu yang tengahnya ditulis iktus, bahasa Yunani, artinya ikan. I Yesus keha Kristus. T Theo. U Uyos. S Soter. Yesus Kristus anak Allah, juru selamat. Itu makna dari Kristus. Kenapa? Sebagai latar belakang sebelum kita masuk ke teks. Kenapa ada gambar ikan ketika minggu-minggu sengsara sebelum masuk kepada Prapaskah, Paskah Raya? Karena ketika itu jemaat pengikut Kristus terzolimi, dikejar-kejar, tidak seperti kita ini yang easy, yang gampang beribadah. Jadi mereka bikin sandi apa itu namanya? Simbol, kode, secret code, yaitu ikan. Dan istrinya Iktus. Yesus anak Allah juru selamat. Jadi sewaktu-waktu ini ada orang baru misalkan contoh ingin tahu di mana hari ini beribadah. Karena mereka beribadah itu sembunyi di tempat yang sepi, sunyi. Biasanya di kombe-kombe, apa itu, kuburan, gua kuburan. Jadi orang baru itu masuk ke pasar gitu, ingin tahu dia gambar, kasih garis gini dengan kakinya di jalan misalkan satu lingkaran. Nah ketika pengikut Kristus lainnya, ya mau tahu di mana, dia waktu garis itu dia balas kembali garis dari bawah. Paham maksud saya? Dia garis begini satu setengah lingkaran, garis lagi begini, jadi gambar ikan. Oh, dia orang Kristen didekatin terus. Ali Kristen kan? Iya. Kira-kira begitu ya. Di mana? Supaya pada di sini, di nomor sekian, di gua sekian. Jadi begitulah mereka bergerak di bawah tanah untuk bagaimana mereka terus bisa rindu beribadah pada masa sengsara itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam teks di masa sengsara ini diambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan membacanya secara berganti-gantian, saya bersama-sama. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat kedua dan terus begitu hingga kita tiba di ayat yang ke-6. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Sudah dapat semua? Atau ada yang di depannya? Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan agama sedang mencari jalan untuk membunuh Yesus secara diam-diam karena mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Karena itu Yudas pergi dan berunding dengan imam-imam kepala
dan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Yudas juga setuju dan mulai mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa diketahui orang. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita membuat tema pengkhianat. Tema pagi ini dari renungan ini. Kita akan merenungkan satu kata ini, pengkhianat. Apa yang dimaksud pengkhianat? Pengkhianat bisa kalau ada satu pasukan, satu korps yang punya misi, goal sesuatu, atau tentara dalam misi, tapi ketika di tengah jalan meninggalkan tugas, apa nama istilahnya itu? Desert. Itu salah satu pengkhianat. Ya. Bisa juga teman baik antara A dan B selama ini bersama-sama, tapi dia mengkhianati temannya satu. Itu salah satu pengkhianat. Bisa juga suami istri. Suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami. Pengkhianat. Bapak Ibu yang terkasih, saya mencoba melihat dalam satu rumus kamus tertulis dalam apa itu yang dimaksudkan pengkhianatan, mengkhianat. Dalam kamus, mengkhianati adalah perbuatan yang tidak setia, tipu daya, dan perbuatan yang berlawanan dengan sumpah setia. Perbuatan yang berlawanan dengan janji yang kita ikat bersama. Itulah dalam kamus pengkhianat. Ketika saya membaca kamus pengkhianatan ini, saya merenungkan, Tuhan, apakah saya termasuk seorang pengkhianat? Mengoreksi diri saya, ya, karena banyak sekali perbuatan-perbuatan secara sadar saya menyakiti hati Tuhan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan membuat saya tidak setia kepada Tuhan. Baik saya lakukan secara sadar, sehingga mengoreksi saya. Dalam Kejadian 2 ayat 3 dikatakan bahwa kuduskanlah hari ke-7. Boleh Kejadian 2 ayat 3? Kalau kita katakan kuduskanlah hari Minggu, maka diberkatinya hari yang ke-7 itu dijadikannya hari yang khusus. Karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Seringkali saya mengkhianati Tuhan, kecuali mandatori dari kantor, itu terkecualian. Tapi ketika ditantang, yuk kita pergi berpesta atau summer, melakukan hobi-hobi. Apa ketika seseorang mengundang saya di hari Minggu, ada orang percaya, tanya saya, bukan di sini nggak ada. Pak, kemarin nggak ke gereja? Iya Pak Pendeta, saya kebetulan diundang sama Tuhan Roma. Itu masalah adat.
Iblis sangat licik. Sebenarnya bisa kita manage. Kita katakan, maaf saya datang terlambat. Karena hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Sekali lagi, kecuali mandatori. Ada hal-hal di luar kemampuan kita. Tapi kalau sengaja kita perjualbelikan hari itu untuk uang. Dulu saya sering dijanjikan dengan kamu bisa nggak kerja minggu, dia kasih triple atau double. Itu kan bukan mandatori, pilihan. Nanti mau saya. Bahkan sering sekali kita mengaminkan firman Tuhan di mana dikatakan, kasihilah aku dalam Matius 22:37-39 dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu. Yes Lord, aku mengasihi. Tapi bersama dengan itu juga kita membenci sesama kita. Ini yang membuat saya untuk mengoreksi apakah saya pengkhianat. Pengkhianat kelihatan kasar sekali. Tapi definisi yang kita uraikan tadi, ketika kita meninggalkan pelayanan, komitmen, persekutuan, mau tidak mau harus saya uraikan di sini. Kita sudah komitmen sama Tuhan. Bukankah saya menjadi pengkhianat? Saudara yang terkasih dalam Kristus, biasanya pengkhianatan dilakukan orang yang dekat, yang kita percaya. Itulah yang dialami Yesus. Bagaimana begitu dekatnya dengan 12 muridnya. Di ring 1 tidak ada orang lebih dekat kepada Yesus dari 12 orang ini. Itu disebut ring 1. Paling dekat kemana selama 3 tahun Yesus bersama-sama dengan ke-12 orang ini. Selama 3 tahun. Tapi ketika di masa-masa sengsaranya, dia akan naik ke kayu salib. Semua muridnya meninggalkannya. Kecuali Yohanes. Semua muridnya meninggalkannya. Bahkan seorang muridnya, Petrus, mengatakan sebelum dia menyangkal, Tuhan, Rabi, aku akan mati bersama denganmu. Tetapi ketika dalam situasi yang mencekam, Yesus sedang diarah-arah. Kenal dia? Nggak kenal. Ada yang pergi, ada yang menyangkal, bahkan ada yang menjual dengan 30 keping perak. Judas, sang pengkhianat. Bapak Ibu, inilah yang dirasakan Tuhan. Inilah sebagai manusia, Tuhan merasakan kepedihan bagaimana dikhianati. Tuhan merasakan kepedihan itu. Mari kita lihat ayat 22 ayat 1. Lukas 22 ayat 1. Apa dikatakan di situ? Perayaan roti tidak beragi yang disebut ini adalah acara keagamaan orang Yahudi. Dan acara ini adalah sangat penting bagi Israel. Apa yang dimaksud perayaan roti yang tidak beragi? Sering kita dengar itu ya. Pendeta-pendeta berkhotbah di mana-mana sering. Tapi saya mau Bapak Ibu betul-betul mengerti ini. Apa yang dimaksud?
Pasti sering ya dengar, tapi mungkin keluar masuk. Camkan pengajaran ini. Apa yang dimaksud Hari Raya Roti Tidak Beragi, sering disebut Paskah. Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah acara yang sangat kuat historisnya, latar belakangnya. Jadi latar belakangnya ketika itu orang Israel mau merayakan kepada generasi ke generasi seterusnya sampai sekarang bahwa leluhur mereka pernah ditolong Tuhan. Tangan Tuhan begitu baik menolong mereka. Mereka 430 tahun menjadi budak. Untuk mereka keluar dari tangan Firaun yang berbudak mereka, ada waktu 430 tahun. Bahkan ada 10 tulang. Pernah belajar itu ya? Dari air menjadi darah. Ada kata, ada belalang, ada penyakit sampar, sampai tulah terakhir. Setiap anak sulung orang Mesir akan terbunuh oleh malaikat penjaga nyawa. Dan orang Israel selamat semuanya. Karena sebelumnya diberitahu, taburkan, oleskan darah anak domba di pintu-pintu. Terlalu malaikat penjauh nyawa, dan ini historis sejarah. Lewat darah tidak dilewati. Dan semua anak sulung orang Mesir mati, terbunuh, termasuk anak Firaun. Sehingga Firaun katakan, lepaskan mereka. Tengah malam itu sangat mencekam. Maksud saya biar tahu maksudnya apa yang dimaksud roti tidak beragi. Tengah malam itu tidak mencekam. Dan mereka harus buru-buru berangkat keluar dari tanah Mesir, dari gerbang keluar. Mereka nggak sempat membakar roti. Jadi mereka apa yang ada makan saja. Mereka makan roti tidak beragi. Itulah latar belakangnya. Ketika mereka mengatakan hari raya roti tidak beragi, bukan rotinya yang diingat, tapi bagaimana tangan Tuhan menolong mereka dengan berbagai-bagai tulah, sehingga dikatakan Paskah, hari raya roti yang tidak beragi. Itu historisnya Bapak Ibu dari hari raya historisnya. Sebagai informasi, biasanya hari Paskah, perayaan roti tidak beragi ini berlangsung 1 minggu. Dan ini sekali lagi seperti saya katakan bahwa itu adalah hari yang sangat penting bagi orang Israel. Dari segala penjuru mereka datang ke Yerusalem untuk bersama-sama beribadah, ibadah keagamaan, untuk memperlihatkan bagaimana tangan Tuhan berbuat kepada leluhur mereka. Ada tangan yang besar, sekalipun kita budak. Mesir punya tentara, tapi Tuhan lebih besar, memperlihatkan mereka dilepas. Inilah yang mereka penting, sangat pentingnya. Dan tanggal 15 itu di hari pertama mereka merayakan Paskah. Jadi saya katakan itu berlanjut 1 minggu dari tanggal 15 sampai tanggal 21. Kalau bulan Nisan, orang berani bilang bulan April, ya, bulan Nisan itu berlaku 1 minggu. Dan selama 1 bulan, setiap baik-baik Allah harus mengajarkan tentang Paskah maksud saya. Diajarkan di sekolah ini. Kalau saya boleh katakan sekolah diajarkan kepada anak-anak mereka selama 1 bulan. Saking pentingnya mereka itu rasakan itu. 2 bulan sebelum Yerusalem mereka datang dari sepenjuru untuk beribadah. Setiap tahun 2 bulan sebelumnya mereka persiapkan jalan dibersihkan.
rumput-rumput yang dirapikan, rumah-rumah dibersihkan, bahkan kuburan dicat putih semua. Sangat meriah, karena mereka merasakan, mengecap bagaimana tangan Tuhan melepaskan mereka yang sangat lemah, budak, yang tidak punya kekuatan apapun, tapi tangan Tuhan membiarkan mengawal mereka. Ada tiang awan di gurun, ada tiang api di malam hari, ada kelaparan, mereka Tuhan turunkan mana, burung puyuh di tengah gurun, mereka kehausan, ada air yang keluar. Mereka tahu percis, merasakan percis ada Tuhan yang menolong mereka. Saudara yang terkasih, situasi yang sangat mencekam inilah yang membuat roti tidak beragi tadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus mau dibunuh? Karena bersamaan dengan hari Paskah itu, karena setiap tahun sampai kehadiran Yesus, Yesus pun sedang berjalan ke Yerusalem mengikuti hari Paskah orang Ibrani itu. Yang menariknya, dalam situasi itu, imam-imam kepala pengawal bait Allah berencana untuk membunuh Yesus. Ada rencana membunuh Yesus. Situasi ketika Yesus berjalan ke Yerusalem, situasi Paskah yang meriah seperti itu, imam-imam kepala pengawal bait Allah berencana akan membunuh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana agar orang banyak tidak mengetahui rencana busuk para imam-imam kepala ini? Bagaimana caranya? Mulai kita lihat di ayat selanjutnya, ya. Dan untuk itulah mereka para imam. Lalu bagaimana caranya? Mereka membunuh, mulai mempengaruhi murid Yesus. Satu hal mereka mengamati murid Yesus, seorang bendahara ini, mereka sudah lihat sorot bahwa suka mencuri kas. Lain dengan bendahara kita nggak ada itu. Ya. Karena dalam Yohanes 12 dikatakan, ayat 6 boleh? Yudas berkata begitu bukan karena ia memperhatikan orang miskin, tetapi karena ia mencuri. Gitu. Jadi siapa yang suka mencuri berarti penjahat, bukan? Di sini nggak ada, di KPT nggak ada. Jadi mereka sudah lihat bahwa Yudas karakternya yang suka mulai didekat. Ini ada kans ini bisa mulai didekati, diintip-intip. Yudas diintip-intip, dirayu-rayu. Bapak Ibu yang terkasih, sangat-sangat berbahaya. Setelah mereka merayu, mari kita baca ayat yang ketiga sampai ke-6. Bisa ditampilkan? Yang ketiga, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira
dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujui dan mulai dari waktu itu mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu. Masuklah iblis mempengaruhinya. Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Masuklah iblis. Kalau Yudas, orang yang dekat sama Yesus, bersama-sama Yesus, murid ring satu, bisa mengkhianat, apalagi pendeta Tobing dan kita semua yang tidak pernah lihat Yesus, probabilitas kemungkinan untuk berkhianat sangat tinggi. Yudas, murid yang paling dekat, 12 orang ini berkhianat, apalagi kita. Kenapa? Ingat, dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis mengaum-ngaum sekitar kita. Dia tidak lepas matanya sedetik pun, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang luar biasa ini, yang telah ditebus Tuhan, yang selalu dekat Tuhan. Tapi iblis selalu mengintip kita, di pintu itu sedang diintip kita. Hendaklah kalian bersedia slogan apa? Sebab ia seperti kesana kemari sambil firman Tuhan mengatakan kita sedang diintai. Sebagaimana dia mengintai murid-muridnya. Karena iblis adalah seteru Allah. Jangan pernah lengah, jangan pernah kilang. Bagaimana caranya, Bapak Ibu, agar kita tidak ditelan oleh iblis? Bergaullah kepada Tuhan. Tadi Pak Sirait baca firman Tuhan. Mulai baca firman Tuhan. Jangan jauhi persekutuan-persekutuan. Dimanapun kalian bersekutu akan kebenaran. Beribadah kesempatan gunakan. Karena kita itu dikasih pagar sebagai orang yang dicintai Tuhan. Inilah kronologi dari pengkhianat Yudas itu. Bapak Ibu, sekarang bagaimana kita pernah mengalami pengkhianatan? Kalau ada pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu dikhianati? Sangat pedih, kecewa, marah kalau ada orang pernah mengkhianati kita. Sana bagaimana? Lagu pertama tadi, pulihkanlah aku dari pengkhianatan Tuhan. Kalau saya pernah dikhianati, Bapak Ibu pernah dikhianati, bagaimana kita bisa memulihkannya? Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana? Ada kasih Bapak Ibu. Kasih itu begitu panjang sabar. Kasih itu tidak terpatahkan. Kasih itu tidak bisa dihancurkan. Tuhan Yesus dikhianati. Rujukannya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan Bapak Ibu, dunia mengasihi Tuhan Yesus enggak? Enggak. Tapi Yesus terus mengasihi dunia ini. Tadi siapa tadi? Ibu. Seringkali kita enggak setia kan gitu ya. Tapi Tuhan setia mengasihi kita. Kalau kita pernah disakiti, dikhianati, berikan pengampunan.
nyanyi ibu. Ampunilah Tuhan bagai hati kawanku, penuhkan kau ampunilah. Bapak Ibu, di atas salib sedang menetes, Tuhan bilang, Bapa, ampunilah mereka. Kenapa kita susah mengampuni? Kenapa? Salah satunya, kita gagal fokus. Fokus kita hanya kepada sakit hati kita. Fokus kita kepada kececehan kita. Fokus kita kepada kebencian kita. Padahal Tuhan katakan, berikan pengampunan. Matius 6 ayat 14 mungkin. Matthew 6. Kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu surga pun akan mengampuni kesalahanmu. ampuni. Karena itu merupakan racun. Kebencian, demikian. Kalau kita tidak lepas, itu merupakan racun. Ampuni dia, ampuni. Beri pengampunan. Kita pun orang berdosa, diberi pengampunan. Ini kunci. Rilis. Jangan fokus kepada sakit hatimu. Jangan fokus kepada kebencianmu. Jangan fokus kepada orang yang membencimu, yang pernah menyakitimu. Berikan kepadanya pengampunan. Karena pembalasan bukan hak kita. Pembalasan hak siapa? Hak Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 17-19 dikatakan, pembalasan itu bukan hakmu. Jangan balas kejahatan dengan Kejahatan. kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah Membalasnya dengan kejahatan. dari pihakmu berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. 19. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang Membalas. bukan hak kita. Jangan pernah ada terbersih di hatimu dendam, benci, rilis. Karena pengampunan itu perintah Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita. Sehingga kita terbebas dari racun. Jangan fokus kepada sakit hati, orang membenci. Karena ketika fokus kepada itu, pikiran negatif kita bertumpuk makin besar, membuat penyakit kepada kita. Lepaskan. Karena hidup kita sementara di dunia ini. Pertanyaannya kedua, bagaimana kalau pernah kita terjebak menyakiti hati orang lain, atau mengkhianati orang lain? Ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Mental illness. Sering kita sudah merasa bersalah. Ketika Yesus masuk kepada salibnya, sekali lagi saya katakan, semua muridnya mengkhianati. Tapi bagaimana mereka merespon ketika pernah mengkhianati Yesus? Bagaimana Petrus ketika pernah menyangkal Yesus? Bagaimana Judas ketika mengkhianati Yesus? Muridnya yang lain kembali bertobat, minta ampun. Tadi nyanyi minta ampun, Pak, Ibu sama Pak Ludi. Ampunilah, minta ampun. Petrus telah menyangkal, mengkhianati Yesus, tapi dia datang minta ampun.
dan berubah metanoia 180 derajat sampai dia rela disalibkan terbalik. Bukan tidak berdosa seperti kita. Tapi satu hal yang paling penting Bapak Ibu, jangan terjebak kepada iblis dan kepada anak-anak muda sekarang ini yang berbahaya. Mental illness. Begitu merasa bersalah, begitu merasa berdosa, dia kasih dirinya kepada iblis. Dia gantung. Ini real Bapak Ibu. Sama seperti Judas. Ketika merasa bersalah, dia merasa menyesal. Tapi dia tidak datang kepada Tuhan Yesus, tapi datang kepada iblis, menggantung dirinya. Tidak ada yang tidak berdosa kepada kita. Sang pengampunan itu, kita hadir di sini karena mujizat terbesar adalah pengampunan sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah merasa bersalah kalau ada bisikan-bisikan itu iblis. Tuhan katakan, sekalipun dosamu sebesar semerah kemisi, dengan darahku, nyawaku, kamu sudah putih seperti. Jangan pernah merasa bersalah, jangan illness, itu adalah iblis. Anak-anak muda diajarkan sekarang banyak sekali, saya baca statistik, setiap hari mereka mental illness dan membunuh dirinya. Ada yang menggantung dirinya, ada yang minum obat overdosis. Bapak Ibu, saya pengkhianat. Saya katakan dari altar ini. Tapi mulai ketika Yesus di kayu salib, darahnya tertumpah, aku gak pernah merasa bersalah. Karena itu pendeta Tommy berani berkhotbah di sini. Si pengkhianat ini sudah ditebus. Saya lari kepada Tuhan Yesus. Saya sudah dibersihkan. Saya berjalan. Bapak Ibu, kita sedang berjalan. Berjalan. Jangan lempar handuk di tengah jalan. Jangan lempar handuk di tengah jalan. Terus berjalan bersama Tuhan. Dulu kita mengkhianat, sekarang kita sudah diberikan kuasa menjadi anak Allah. Karena dia sudah tebus dengan darah, dengan nyawanya. Sekali lagi Bapak Ibu sudah bersih dengan darahnya, dengan nyawanya. Jangan pernah merasa bersalah. Teruslah berjalan sampai garis finish. Karena Yesus katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti. Itu ada di Lukas. Kita mari berjalan terus sampai garis akhir. Jangan lempar anduk. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah down. Ketika kamu pernah sakit hati, rilis. Buang sakit hatimu itu. Buang. Tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Daud pernah terjatuh mengkhianati istri panglimanya. Paulus pernah membunuh orang Kristen. Siapa Daud? Biji mata Tuhan. Kenapa? Karena dia minta ampun dan Tuhan mengangkatnya setinggi-tingginya. Jangan pernah merasa bersalah. Yuk kita jalani hidup ini dengan sukacita karena Anda sangat berharga. Berapa harga kita? Tidak terhingga. Nyawa Yesus taruhannya. Bapak Ibu, nanti kita masuk pada Jumat Agung tanggal 14 kalau nggak salah. Di situ kita melihat bagaimana harga kita sudah ditebus, mengingatkan bahwa kita ini sangat berharga.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pak.